pertama yaitu karena kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa semasa hidup kita. Apalagi kalau misalnya kita panjang umur ya, puji Tuhan haleluya sampai 90 tahun. Coba catat berapa banyak dosa kita, mau yang kecil mau yang besar gitu ya kan. Nggak mungkin kita nggak berbuat dosa, makanya daripada itu kita butuh pendamai untuk menebus kita dengan supaya kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Halo Shalom sahabat Insight, apa kabar kalian semua? Saya berharap dimanapun kalian berada, kabar kalian selalu baik-baik aja. Dan kalaupun sedang tidak baik-baik aja, saya berdoa dan berharap Tuhan selalu menyertai setiap langkah kalian, sehingga yang terbaiklah dan yang baik juga. Dan apapun yang baik, itu yang terjadi dalam hidup teman-teman. Oke teman-teman, kemarin ini tanggal 17 Agustus, per hari ini saya buat video, berarti tanggal 18 Agustus. Kemarin itu kita merayakan kemerdekaan RI ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Sedikit cerita kalau misalnya kita balik ke sejarah, kenapa sih kemerdekaan itu terjadi? Karena dulu ada namanya masa penjajahan, dulu kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Prancis gitu ya. Ya saya nggak akan bahas itu sih, tapi saya mau cerita bahwa dulu kita masuk dalam masa kelam lah ya, di mana kita terjajah, kita harus kerja paksa. Kalau dalam zaman penjajahan Jepang namanya Romusa, kita harus kerja paksa, terus kita mendapatkan upah sedikit, bahkan kadang jarang nggak dapat upah, kerja sampai menghela nafas terakhir di sana gitu ya. Dan itu sedikit intermezzo, makanya kenapa hari ini kita sudah merdeka dan kita wajib menikmati dan merayakan kemerdekaan itu. Teman-teman, saya jadi mau cerita dikit tentang kehidupan saya sebelum saya menjadi Kristen Katolik ya. Dimana pada saat itu saya masih, saya aslinya bukan dari Katolik sih. Saya aslinya non-Katolik. Saya tidak perlu lah ya menyebut saya dari mana. Karena itu takutnya malah menjadi sesuatu hal yang batu sandungan bagi teman-teman yang lain. Saya tadinya bukan non-Katolik, dan sejak kecil, sejak kelas 2 SD itu, saya udah mulai suka takut gitu. Takut kalau mati itu kita sebenarnya kemana sih? Kalau misalnya kita sakit itu rasanya apa sih? Dari kelas 1 SD, kelas 2 SD itu kalau nonton sinetron yang ada tentang kematiannya, saya selalu takut dan bertanya kematian itu seperti apa, kematian itu akhirnya kemana. Dan sampai pada akhirnya ketika saya besar, itu membuat saya jadi taat, bukan taat sih ya, tapi lebih rajin aja sih ke rumah ibadah untuk beribadah gitu ya. Sampai suatu hari di rumah ibadah itu ada buku yang berjudul Perjalanan ke Neraka. Di situ saya baca-baca, loh kok serem sekali ya. Neraka itu serem, ada hukuman bagi orang-orang yang dalam tanda kutip dugem gitu ya. Ada hukuman bagi orang yang suka berbohong dan lain sebagainya. Dan semua itu ada ganjarannya teman-teman. Lalu semakin saya menekuni, semakin saya takut gitu. Suatu hari saya ada pergi ke rumah ibadah di suatu daerah dan saya bertanya kepada imamnya di sana, bagaimana cara masuk surga? Ya katanya agak sulit karena kita harus membayar apa yang telah kita lakukan dulu di dunia ini gitu. Lalu saya bertanya dalam hatiku, gimana caranya kita membayar semua apa yang telah kita lakukan? Karena manusia jujur aja nggak ada kan yang nggak berbuat dosa gitu, karena manusia tempatnya salah. Lalu gimana caranya kalau misalnya kita nggak masuk surga? Kalau misalnya kita melakukan kesalahan terus, gimana cara kita masuk surga? Gimana cara kita pengampun? Itu ibaratnya depan mata tuh udah ada ruang penyiksaan buat kita tuh yang nunggu. Jadi kita tuh kayak jalan hidup cuma buat disiksa doang gitu. Lalu ya itu pemikiran pendek lah ya, tanpa bermaksud untuk apa-apa, tapi itu hanya pemikiranku sendiri, dalam ketakutanku sendiri juga. Lalu suatu hari aku akhirnya dikenalin dengan kekristenan. Dan akhirnya aku jatuh cinta kepada Katolik dan akhirnya aku masuk. Bukan berarti saudara-saudara kita di sebelah tidak baik ya. Saya selalu bilang dalam konten-konten saya itu bahwa dimanapun kamu berada, selama kamu nyaman dan memang itu rumahmu ya silahkan. Karena setiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu, punya pilihannya, punya rasa nyamannya. Dan kalau aku ibaratnya rasa nyamannya aku di Katolik, lalu aku mendalami dan akhirnya aku sangat senang sekali bahwa setidaknya aku di sini ada jaminan bahwa ketika apa yang kulakukan benar gitu, dan Tuhan tuh akan menyempurnakan ketidaksempurnaan itu. Mari teman-teman kita buka dari Yohanes 14 ayat 6 ya. Oke, kata Yesus seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadinya sebenarnya teman-teman kita pasti semua sama lah. Kita baca firman Tuhan tuh kita pasti nggak kenal, nggak ngerti artinya apa. Bahkan kita cuma bisa mengerti kalimat-kalimat yang secara langsung direct message gitu. Kayak misalnya
Jangan khawatir, burung di udara aja dipelihara, masa hidupmu tidak gitu-gitu ya kan? Atau misalnya kalau berpuasa tuh jangan kayak orang-orang Farisi gitu yang dikasih tahu, tapi kalau misalnya berpuasa minyakilah kepalamu. Oh iya, kalau berarti kalau misalnya dalam berpuasa kita nggak boleh bersungut-sungut gitu ibaratnya. Dan itu yang bisa kita temui gitu, yang bisa kita tafsir secara singkat dan secara mudah gitu. Tapi kalau pertanyaan kayak gini kan, akulah kebenaran, jalan dan hidup, tidak ada seorang pun yang melalui aku, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, akhirnya suatu hari sering berjalannya waktu, maka dari itulah teman-teman, kalau sedikit saya intermezzo, teman-teman kalau ikut Tuhan tuh jangan ada target waktu. Jalan aja sama Tuhan setiap hari. Karena Tuhan tuh akan membimbing kamu, akan ngasih tahu kamu message-nya, akan mendidik kamu tuh dari day by day. Sampai kapan ya? Sampai kita akhirnya kembali ke sisinya. Itu kita akan terus berproses dan belajar, mengasah diri menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, oke, kita kembali ya ke ayat Yohanes 14 ayat 6 ini mau berbicara tentang apa? Yesus berkata seperti ini. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan artinya apa sih? Yesus itu adalah gambaran Allah di dunia, firman yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, yang pengen nunjukin gini loh caranya kalau kamu mau berlaku sebagai manusia yang baik dan benar sesuai yang aku mau tuh gini. Tuhan Yesus telah menunjukkan caranya untuk kita berlaku sebagai manusia. Bedanya, dia tidak berbuat dosa. Kalau kita manusia biasa masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, maka kita butuh yang namanya bantuan atau kasih karunia daripada Tuhan untuk membebaskan kita. Nanti itu ada di poin kedua. Tapi aku pengen cerita bahwa jalan artinya Tuhan menunjukkan jalannya. Kalau zaman dulu itu kan diajarin bahwa jadi manusia itu ada berdasarkan hukum Taurat gitu ya. Hukum Taurat itu akhirnya terbagi dalam beberapa, yaitu ada kitab Tanak, ada kitab apa, kitab Musa dan lain sebagainya. Dan itu tuh manusia tuh jadi makin bingung dan makin susah. Gimana sih sebenarnya kalau jadi manusia itu harus berlaku? Maka daripada itu Yesus datang untuk ngasih tahu gini loh cara jadi manusia. Kalau hukum yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, yang kedua baru mengasihi sesamamu manusia dan lain sebagainya. Tuhan tuh datang untuk itu tuh, kasih tahu jalannya. Kalau kamu mau selamat, ikuti jalan yang sudah kubuat, bahwa kamu tuh harus baik sama semua orang dan lain sebagainya. Tuhan tunjukkan jalannya. Yang kedua, yaitu kebenaran. Apa sih kebenaran? Kebenaran yaitu Yesus itu sendiri. Tuhan Allah Bapa mengambil rupa seorang manusia menjadi Yesus itu supaya nunjukin bahwa kebenarannya Bapa itu seperti apa sih? Bapa itu sebenarnya baiknya seperti apa sih? Karena selama ini mereka itu umat Yahudi itu masih hidup di bawah hukum yang boleh dan tidak boleh, hukuman, akibat, sebab dan lain sebagainya. Dan akhirnya Yesus itu datang untuk masih tahu, gini loh, gua tuh datang untuk menggenapi hukum-hukum Taurat yang ada, yaitu menjadi hukum kasih. Kalau zaman dulu orang bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata, kejam banget ya. Terus ada makanan yang haram dan lain sebagainya. Tuhan tuh datang untuk menggenapi bahwa apa yang Tuhan nyatakan halal, kamu tidak boleh mengharamkannya gitu. Terus kalau misalnya ada orang menyakitimu, kamu harus berdoa bagi musuh-musuhmu dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak banget kalau teman-teman bisa ketahui, yaitu Tuhan mau nunjukin bahwa kebenarannya Tuhan mau tuh kalian menjadi manusia tuh seperti itu. Bahwa percaya kepada hukum kasih. Hukum Taurat itu tidak digantikan, tapi digenapi dengan hukum kasih. Nah, kemudian yaitu ada namanya hidup. Artinya apa? Lewat penebusan di kayu salib, jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua yang dikasihinya, yang percaya kepadanya, yang beriman penuh, akan memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun kita mati, kita akan hidup kembali dan bersama-sama dengan Allah melayani di surga. Jadi jalan kebenaran dan hidup itu adalah sebuah kalimat yang mau nunjukin, kalau lu mau jadi manusia, lu mau selamat, gini loh caranya. Gua tunjukin jalannya dan kebenarannya tuh seperti apa sih. Tuhan Yesus tuh Allah Bapa itu seperti apa sih kebenarannya. Dan kalau kamu percayakan semua ini, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Karena lewat penebusan di kayu salib, aku udah menebus kamu dari hukum dosa. Kamu udah nggak lagi hidup dalam hukum dosa, tetapi kamu hidup dalam hukum baru, yaitu hukum kasih. Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa ini begitu penting bagi hidup kita? Teman-teman mungkin beberapa nggak ngalamin, tapi kalau yang ngalamin takut mati itu banyak teman-teman, dan aku yakin banget banyak banget yang takut mati kayak aku.
Bahkan aku sekarang juga udah anxiety gitu ya, udah overthinking, tapi bukan masalah matinya juga ya, tapi dengan banyak hal gitu. Tapi kan yang mendasari aku untuk masuk ke Kristenan itu adalah aku takut mati, takut dihukum, takut masuk neraka dan lain sebagainya. Dan itulah yang mendasari aku, dan akhirnya aku bahagia menemukan hal ini, bahwa ada sebuah pribadi yang tidak hanya ngomong tapi menunjukkan jalannya dan menemani kita jalan bersama, menunjukkan kebenaran ketuhanan itu seperti apa sih, dan memberikan garansi ketika kita itu benar-benar percaya sama Tuhan, kita tuh nggak hidup di bawah hukum Taurat lagi, kita tuh nggak hidup di bawah hukum dosa lagi, tetapi kita hidup di dalam hukum baru, yaitu hukum kasih. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan lewat karya penebusannya, kita semua akan masuk surga. Bagian kita adalah setelah memberikan diri adalah mempertahankan dan memperjuangkan keselamatan itu supaya tidak terlihat murah, dan berjuang dengan benar-benar bahwa kita akan ada di kitab kehidupan itu. Lalu kita kembali. Kenapa hal ini begitu penting, teman-teman? Ada dua hal. Yang pertama, karena manusia itu sejatinya nggak ada yang nggak berbuat dosa. Saya mau tanya, siapa yang nggak berbuat dosa? Coba kalau ini analogi aja ya. Kalau anak teman-teman, kalau bagi teman-teman yang punya anak deh, kita kan ngomong anak kecil itu nggak punya dosa. Bagi teman-teman yang punya anak, kalau misalnya dia ketangkep sesuatu untuk berbuat salah, banyak nggak yang jujur kayak bilang, sorry ma, aku tadi begini. Tapi saya tanya, banyak nggak yang mulai menghindar dengan berbohong? Kayak misalnya ketahuan makan permen nih gitu ya, padahal udah dikasih tahu jangan makan permen. Terus anak ini diam-diam makan permen karena merasa tidak akan ketahuan gitu ya kan. Atau mungkin ya dia tidak bisa menahan hasratnya untuk pengen makan permen gitu. Namanya juga anak kecil, kita memaklumi. Tapi ketika dia tahu misalnya si A atau Jaden lah, kita pakai nama aja Jaden gitu ya. Jaden, kamu makan permen lagi ya? Mama kan udah bilang kamu juga boleh makan permen. Sambil ngasih makan, sambil permennya disimpan di dalam pipinya. Enggak ma, aku nggak makan permen. Sih teman-teman, anak kecil yang kita bilang bahwa dia tidak akan berbuat dosa, yang masih murni darahnya. Kita semua sama kok, kita manusia sama-sama punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau misalnya saya tanya, apakah orang tua ada yang mengajarkan anaknya yang jelek untuk berbohong misalnya, untuk misalnya tidak bisa mengendalikan dirinya? Saya rasa semua orang tua di dunia ini akan mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan. Kalau kita tidak boleh bohong, kita harus jadi pribadi yang jujur. Tapi nyatanya kita hidup dalam kedagingan yang dimana kita itu nggak bakal bisa yang namanya kalau nggak berbuat dosa, karena kita punya kecenderungan hal itu. Maka daripada hal itu, setiap orang, kata kita bahwa setiap orang itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Maka daripada itu kita butuh penebusan, kita butuh seorang yang menggantikan kita butuh seorang yang penuh kasih karunia, yaitu Tuhan kita sendiri, yang menjadi jembatan pendamai kita atas maut. Karena sudah nyata upah dosa adalah maut. Dan siapa sih yang gak berbuat dosa hari ini? Tuhan bilang dengan cara kita berpikir menginginkan wanita lain aja kita sudah berzina kok dalam pikiran. Terus kalau kita mengingini hak barang sesama gitu ya, kita juga sudah iri dalam hati, kita juga ada berdosa kok. Hal kecil apalagi berbohong demi kebaikan juga sudah termasuk dosa kok. Gimana caranya kita bisa selamat kalau semuanya itu ya kita jatuh dalam dosa, kita pengen ya jalannya kecil sekali. Maka daripada itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 berkata, maka Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu alasan pertama, yaitu karena kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa semasa hidup kita. Apalagi kalau misalnya kita panjang umur ya, puji Tuhan haleluya sampai 90 tahun. Coba catat berapa banyak dosa kita, mau yang kecil mau yang besar gitu ya kan. Nggak mungkin kita nggak berbuat dosa. Makanya daripada itu kita butuh pendamai untuk menebus kita supaya kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Nah, yang kedua yaitu melepaskan kita dari perbudakan yang tidak penting dan hidup dalam kemerdekaan. Seperti tema hari ini ya, kita merdeka gitu. Yaitu apa sih perbudakan zaman dulu? Saya mau kasih tahu seperti ini. Kalau saya dulu, ya zaman dulu lah ya, saya rasa yakin beberapa dari teman pasti punya pengalaman yang serupa, punya adat dan kepercayaan, punya budaya, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak sedang mendiskreditkan suatu adat, suatu suku dan apapun tertentu, tapi ini saya mau cerita berdasarkan pengalamanku pribadi dan tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan apapun ya. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa aku dulu banyak menerima kepercayaan-kepercayaan, tahayul-tahayul gitu kan. Dan kita lakukan itu dan tanpa tahu alasannya. Contoh kecil,
Kalau misalnya mau kencing di pohon, kita harus permisi segala macam. Terus kalau masuk rumah kosong, kita harus permisi. Dan kalau misalnya terus kita wajib merendahkan diri kita di hadapan sesuatu yang sifatnya bukan Tuhan. Kita harus kayak iya iya gitu ibaratnya. Dan kalau tahil-tahil yang lebih itu kan tahil yang udah tingkat tinggi ya, udah yang bersifat supranatural. Tapi ada nggak tahil-tahil yang sifatnya lebih menduniawi? Ada teman-teman, kayak zaman dulu jangan buang air panas ya ke WC atau ke wastafel gitu. Terus jangan jangan percaya kepada, kalau zaman dulu kan kita sering banget tuh zodiak lah atau segala macam. Sekali lagi saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang punya kepercayaan tertentu ya, tapi ini berdasarkan apa yang gue ceritakan. Dan zaman dulu aku masih percaya kepada ramalan gitu ya kan, zodiak dan sesuatu yang sesuatu yang bisa memprediksi aku di kedepannya bakal lagi seperti apa. Kita suka seperti hal-hal kayak gitu. Tapi kan kita sekarang, Tuhan bilang di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tuh udah nggak hidup di bawah perbudakan, teman-teman. Hal-hal kayak gitu tuh kita perlu tanya. Kenapa nggak boleh buang air panas ke WC gitu ya kan, ke wastafel? Kenapa kita masuk rumah kosong kita harus permisi? Kita tuh jadinya lebih kritis karena kita percaya bahwa ketuhanan dan kekristenan kita tuh tidak mengajarkan hal yang demikian, bahwa yang berkuasa di atas bumi dan di atas langit itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri, dan kita itu diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan sesuatu yang sifatnya bukan Tuhan? Dan kalau misalnya ada keyakinan tertentu gitu ya, kita patut bertanyakan kenapa kita masuk rumah harus permisi kepada sesuatu yang sifatnya bukan manusia, tidak ada yang menunggu di sana gitu. Tapi di sini saya tidak lagi sedang membahas tentang gospel, bukan gospel ya, bukan sifatnya supranatural. Saya tidak lagi mau membahas itu ya, mungkin itu nanti akan lain sesinya sendiri. Saya tidak mau membahas soal iblis, setan segala macam, tapi saya mau bilang bahwa kita itu diberikan roh yang lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini, dan kita tidak perlu menundukkan diri kepada roh-roh yang sifatnya bukan ketuhanan. Dan itu menjadikan saya kritis terhadap segala sesuatu yang ya, emang kenapa kalau nyirang ini nggak boleh? Kayak kalau misalnya alasannya mampet dan lain sebagainya ya oke gitu. Tapi kalau misalnya alasannya tidak masuk akal ya saya akan tetap lakukan gitu, karena saya pengen kasih belajar bahwa selain hukum yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada hukum yang berlaku dalam diri aku. Dan itu akhirnya menjadi sebuah kesaksian dalam diri aku bahwa, oh iya ya, ternyata hidup dalam hukum baru itu enak, kita tuh benar-benar merdeka. Sekali lagi teman-teman ya, saya tekankan bahwa saya tidak mendiskreditkan suatu agama dan kepercayaan tertentu, tapi ini murni dari pengalaman saya, dan saya melangkah sendiri dari apa yang saya yakini dulu menjadi keyakinan saya sekarang gitu. Dan akhirnya saya lebih nyaman, saya lebih merdeka, dan saya lebih masuk akal segala sesuatu. Kayak ya, saya sudah tidak termakan dengan tahil-tahil dan akhirnya tidak ketakutan sendiri. Karena sejatinya sesuatu yang kayak gitu tuh jadi lebih membangun ketakutan kita sendiri dibanding membangun kepercayaan diri kita, teman-teman. Dan inilah yang mau Tuhan kasih tahu, bahwa ketika kamu hidup dalam hukumku, kamu nggak lagi hidup di dalam hukum dosa, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu cukup percaya kepadaku dan jalani setiap apa yang kukerjakan, jalani setiap apa yang kuyakini, jalani setiap apa yang sudah kutunjukkan, maka kamu akan selamat. Kamu adalah anakku, kamu adalah sahabatku. Di Matius sendiri dikatakan bahwa aku menyebut kamu seorang sahabat, bukan lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan ya. Tetapi kamu adalah sahabat, kamu tahu akan setiap pekerjaan yang kulakukan, dan kerjaannya adalah memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Dan di luar hukum itu Tuhan Yesus nggak ngomong tentang apapun, tapi Tuhan Yesus menghargai adat istiadat orang Yahudi. Tuhan menghargai budaya setempat, maka daripada itu dia tetap melakukan adat dan budaya selama hal itu tidak menentang firman Tuhan. So buat teman-teman, tetap kalian harus menghargai adat dan budaya dimanapun kalian ada. Kalau peribahasanya tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi teman-teman tetap harus menghargai adat dan budaya setempat, tapi jadinya lebih kritis apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. So buat teman-teman, selama adat dan budaya itu masih tidak menyimpang dari firman Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, kita tetap boleh lakukan kok. Tapi kalau sudah menyimpang dari iman kita, sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saya rasa teman-teman boleh kok punya hak untuk menolak hal seperti itu. Tapi jangan sampai jadi batu sandungan ya. Dan ini akan panjang lagi kalau dibahas. Tapi yang satu hal yang saya mau tekankan di video ini adalah kita sudah merdeka. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita sudah selamat. Bagian kita adalah menjaga keselamatan itu supaya nama kita tetap terjaga di kitab kehidupan. Bagaimana kok caranya? Nah, yang pertama adalah
sudah pasti melakukan kehendak Bapa. Yang kedua mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Dan di bawah itulah segala hukum Taurat tunduk padanya. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan di hal yang terakhir sebagai penutup saya akan sharing tentang analogi yang saya ketemu di salah satu sumber video lain. Dia bilang gini, ada 5 monyet yang ditempatkan di sebuah ruangan kecil gitu ya, monyet terus kalau misal terus ditaruh di situ ada tangga, jadi ada 5 monyet dalam satu ruangan, ada tangga, ada pisang yang digantung. Jadi kalau mau ngambil pisangnya itu kalian harus manjat gitu, ibaratnya harus manjat untuk ngambil pisang itu. Lalu monyet pertama itu mulai manjat karena mungkin lapar gitu ya, dan manjat dan dia ngambil pisang itu. Tapi sebelum dia menyentuh, dia udah mulai disiram air dingin dari atas oleh bukan pencipta sih, oleh manusia lah gitu ya, yang menciptakan proyek pencobaan itu. Disiram gitu sama dia air dingin ke 5 monyet tersebut, termasuk dia yang lagi manjat gitu. Dan akhirnya ketika ada monyet B yang lagi memanjat, semua itu jadi mukulin dia. Kenapa? Karena mereka tahu kalau misalnya mereka manjat, mereka mau ambil pisang itu, mereka akan disiram air dingin dan mereka itu nggak nyaman. Lalu akhirnya salah satu monyet itu diangkat, dimasukin monyet baru biar tetap 5. Monyet baru itu kan nggak tahu apa-apa, dan akhirnya monyet baru itu tetap pengen manjat. Tapi sebelum nyampe dia udah digebukin duluan sama 4 monyet yang lain gitu. Dan akhirnya dia nggak tahu kenapa gitu ya kan, kok gue naik gue dipukulin. Yang dia tahu adalah gue nggak boleh naik, kalau gue naik gue dipukulin. Akhirnya monyet yang sisa 4 yang lama ini digantikan satu demi satu sampai 5 monyet yang baru. Dan sampai 5 monyet yang baru, mereka mau naik itu mereka akan dipukulin. Tadinya monyet generasi pertama itu mereka tahu ketika mereka manjat itu nanti akan disiram air dingin. Tapi monyet baru itu nggak tahu. Yang monyet baru tahu adalah gue nggak boleh naik, kalau gue naik gue pasti dipukulin. Nah ini sudah jadi hal yang berbeda, dan kadang sering banget terjadi dalam diri kita tuh, kita nggak tahu kenapa harus kita ikutin, karena ya sudah selayaknya kita ikutin seperti ini, zaman dulu seperti ini dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang, ketika teman-teman sudah sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan, teman-teman, saya mau katakan bahwa teman-teman enggak lagi sedang hidup di bawah hukum Taurat. Teman-teman sudah tidak lagi hidup di bawah kepercayaan-kepercayaan yang lain, tapi teman-teman sudah hidup di dalam hukum baru, yaitu hukum kasih. Kita wajib merasakan kemerdekaan, dan sebagai ayat penutup saya mau bilang di Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu juga benar-benar merdeka. Merdeka dari apa sih? Merdeka dari tahayul-tahayul yang mungkin dulu kita nggak tahu alasannya. Merdeka dari kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mungkin kita nggak tahu kebenarannya. Merdeka dari setiap dari hukum dosa. Sehingga hari ini kita sudah hidup dalam hukum baru. Oke, buat teman-teman, sekian video dari saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan sebagai penutup, saya mau berdoa untuk teman-teman ya. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami boleh mendengarkan setiap firman yang telah Engkau bagikan kepada kami secara pribadi. Tuhan Yesus, dan kami juga mengucap syukur pada hari ini kami mengetahui kebenarannya bahwa Engkau mengajarkan kami untuk menjadi manusia yang the next level, di mana kami harus mengampuni setiap musuh kami harus belajar untuk mengasihi setiap orang yang menyakiti kami, dan kami harus belajar untuk taat pada kebenaran firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa sehingga kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, tapi kami hidup di bawah hukum kasih. Di mana Engkau menyatakan kepada kami bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa, tetapi lewat kasih karunia-Mu maka kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tambahkanlah iman dalam diri kami, perkuatlah karakter kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, sehingga nama kami senantiasa boleh tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kami terus mempertahankan untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami manusia cenderung Tuhan untuk berbuat dosa, tapi lewat Roh Kudus-Mu, mari Tuhan, kuatkanlah kami, tuntun hidup kami, supaya kami benar-benar mampu ketika ada pilihan untuk berbuat baik dan tidak baik, kami mampu untuk memilih hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati pergumulan kami, berkati setiap apapun yang menjadi kekurangan kami, sempurnakanlah dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di insight berikutnya.